Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Pak Tatang. Di sini kelompok 12 ada saya, Gaga Muridin Amir bin Hidayat, dengan NRP 603-222-092 beserta rekan saya, yaitu ada Mas Camdana Taki Samuro dengan NRP 603-222-018. Oke, di sini kami akan mereview atau menjelaskan yaitu study case assessment of technology parks university case. Nah, di sini pendahuluannya. Saat ini terdapat kekurangan informasi dan pengalaman di Meksiko tentang standar internasional dan praktek terbaik dalam teknologi PAD. Manajemen institusi ingin memahami dorongan dan penggerak teknologi PAD serta potensi dampaknya terhadap inovasi teknologi dan penciptaan lapangan kerja. Dan mereka juga ingin mengevaluasi kriteria pemilihan perusahaan dalam teknologi PAD dan pengukuran daya saing yang telah ada, serta mencari rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan kinerja teknologi PAD di Meksiko. Di sini bab ini menjelaskan latar belakang di mana Meksiko sedang menghadapi tantangan besar dalam hal daya saingnya saat ini. Penting bagi Meksiko untuk bertransformasi dari negara berbasis manufaktur untuk menjadi berbasis teknologi agar dapat bersaing dengan ekonomi-ekonomi baru yang sedang muncul. Inilah sebabnya mengapa tahapan teknologi di Meksiko menjadi relevan. Proyek penelitian ini dilaksanakan di 16 taman teknologi dan terdapat rencana pengembangan untuk membuka yang baru. Di bab ini menjelaskan deskripsi masalah. Penelitian ini dimulai dengan asumsi bahwa di Meksiko terdapat kurangnya pengalaman terkait penerapan standar internasional dan praktik terbaik dalam taman teknologi. Selain itu, peneliti mengalami tantangan yang dalam menentukan dampak regional dari keberadaan taman teknologi tersebut. Dalam upaya untuk menyediakan informasi mengenai standar internasional dan dampak regional dari taman teknologi dalam konteks Meksiko, peneliti merumuskan 7 pertanyaan penelitian berikut. Di sini ada 7 deskripsi permasalahan. Yang pertama, kriteria apa yang harus dipenuhi oleh taman teknologi agar diakui sebagai teknologi? Konteks kedua, bagaimana hasil dari taman teknologi diukur berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan? Konteks ketiga, apakah taman teknologi yang ada di Meksiko memenuhi kriteria-kriteria tersebut dan sejauh mana? Konteks keempat, sejauh mana peneliti dapat berbicara tentang transfer knowledge di taman teknologi. Konteks kelima, apakah kriteria keberlanjutan dipertimbangkan dalam strategi taman teknologi? Konteks keenam, bagaimana kontribusi atau dampak terhadap pembangunan regional dievaluasi atau diukur? Dan konteks terakhir, apa saja perbaikan model yang mungkin dilakukan? Kemudian di bab part ini menjelaskan kerangka teoritis. Di pertama, kerangka teoritis membahas definisi klaster, khususnya teknologi PAD serta metode penelitian yang ada dalam literatur. Dan kemudian penelitian juga mempertimbangkan konteks implementasi teknologi PAD di Meksiko dengan mengulas konteks umum di Meksiko dan institusi terkait. Jenis klaster teknologi dibagi ada 4, yaitu Research Park, Industrial Park, Office atau Business Park, serta yang terakhir ada Science Park. Untuk Research Park, taman penelitian adalah usaha berbasis properti yang memiliki fasilitas untuk penelitian dan komersialisasi penelitian. Jadi, mendorong pertumbuhan perusahaan serta menjalani hubungan dengan universitas, institut penelitian, dan perusahaan agar mendorong perkembangan ekonomi melalui teknologi tinggi.
Kemudian ada industrial park. Taman industri ini adalah kumpulan bisnis yang berbagai sumber daya. Seperti contohnya ada informasi, bahan, air, energi, dan serta infrastruktur dengan cara yang efisien untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan lingkungan. Bisnis-bisnis dalam klaster tersebut bekerja sama satu sama lain dengan dengan eh, dengan wilayah sekitarnya. Kegiatan berbagi tidak selalu berfokus pada penelitian dan pengembangan berbasis teknologi. Yang ketiga, ada office atau bisnis park. Layanan utama yang disediakan oleh taman perkantoran kepada penyewanya adalah administrasi dan ketersediaan properti. Ini menyediakan properti kepada perusahaan yang berfokus pada penelitian dan pengembangan, tetapi juga kepada perusahaan dengan kegiatan kantor manufakturingan dan dukung bisnis. Serta yang terakhir ada science park, mengacu pada properti dan mencakup keterkaitan formal dan operasional dengan universitas, mendorong inkubasi atau perkembangan perusahaan menyediakan ruangan berkualitas tinggi untuk mentransfer teknologi dengan tujuan utama untuk merangsang pertumbuhan regional. Selain perusahaan yang diinkubasi adalah interest besar dapat merupakan hubungan erat dengan lembaga pengetahuan dan keuntungan bersama. Di bab ini menjelaskan konsep taman teknologi. Di tahun 2009 dilaporkan bahwa bagi industri taman teknologi harus memperhatikan konsep berikut. Ada poin A, taman teknologi tidak memungkinkan produksi massal atau proses manufaktur. Di poin B, taman teknologi bukan ruang kantor sewaan, dalam kurung kecuali aktivitas terkait dengan pengembangan teknologi dan terdapat hubungan dengan universitas. Di poin C ada taman teknologi bukanlah ruang tambahan aktivitas universitas seperti riset and development, pengajaran. Aktivitas universitas harus mendukung aktivitas bisnis kewirausahaan. Kata Aguirre 2011. Di bab ini kita akan menjelaskan kerangka penilaian. Di sini adalah kriteria penilaian dan contoh indikator khusus. Untuk kriteria penilaian ada 10 poin, yaitu mengumpulkan sumber daya, berbagi sumber daya, layanan konsultasi atau dorongan, cita rasa tampak kepada publik, jaringan, pengelompokan, kedekatan geografis, penentuan biaya, serta yang terakhir ada pendanaan. Mengumpulkan sumber daya adalah mengorganisir kegiatan pelatihan dan pengembangan staf secara pemasaran, pameran, dan konferensi pers. Yang kedua, berbagi fasilitas laboratorium, peralatan kantor, pelatihan pengujian, dan yang lain-lain. Yang poin ketiga, penyediaan saran hukum, akuntansi bisnis, dan teknis dengan biaya rendah atau tanpa biaya. Citra Science Park Universitas atau pemerintah untuk jaringan, poinnya contoh indikator khususnya adalah akses ke klien pemasok penyedia jasa, peluang kemitraan dengan perusahaan teknologi di dalam inkubator. Pengelompokan indikatornya adalah pengembangan tenaga kerja terampil. Dampak positifnya dari pengaturan logistik, dampak positifnya dari jaringan pendukung, misalnya munculnya industri yang saling berkaitan. Poin berikutnya, contoh indikator khususnya adalah dari kedekatan geografis adalah akses ke pasar, pusat penelitian, dan universitas. Di poin berikutnya, penentuan biaya, contoh indikator khususnya adalah subsidi sewa, subsidi akses jaringan telekomunikasi atau komputer, subsidi lainnya dengan pengurangan biaya. Di poin terakhir, contoh indikator khusus dari pendanaan adalah akses pendanaan model Ventura, fasilitas perbankan, dan sumber daya lainnya. Beberapa kriteria dan indikator ini akan berguna dalam pengembangan kerangka penilaian sesuai untuk tahapan teknologi yang terhubung dengan lembaga universitas. Di poin berikutnya ada faktor-faktor penting untuk keberhasilan. Dalam penelitian ini terdapat 4 faktor kunci yang dianalisis untuk menilai pentingnya suatu kampus nasional, yaitu teknologi, bakat, dan konektivitas, serta ada sumber daya finansial. Tahap-tahap kampus dibagi menjadi 4 kategori berdasarkan tingkat kematangan, mulai dari tahap ide hingga tahap dewasa yang mencerminkan tahap perkembangan kampus. Untuk tahap ide sendiri, artinya ada inisiatif berada dalam fase eksplorasi atau feasibility. Yang kedua ada tahap startup,
lingkungan fisik yang telah direalisasikan. Di poin ketiga ada tahap pertumbuhan. Kampus berkembang dengan peningkatan peneliti dan perusahaan. Di poin terakhir, di situ ada tahap ide. Banyak lembaga penelitian dan perusahaan riset and development telah didirikan oleh kampus. Di poin berikutnya ada ekosistem Taman Teknologi Meksiko. Nah, R&D Center fasilitas atau entitas yang berfokus pada kegiatan penelitian dan pengembangan. Bisnis inkubasi mendukung pertumbuhan dan perkembangan bisnis baru dan startup, melibatkan penyediaan lingkungan bisnis yang mendukung sumber daya. Venture capital, bentuk investasi keuangan yang diberikan kepada perusahaan. Global firms atau lending, perusahaan global yang memutuskan untuk membuka operasi atau cabang baru di wilayah dan atau negara tertentu. Di poin berikutnya ada pemerintah government, entitas atau lembaga-lembaga yang bertanggung jawab atas pengaturan, pengelolaan, dan pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan dalam suatu negara. Di poin terakhir ada bisnis akselerasi, proses yang dirancang untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan bisnis, startup, atau perusahaan yang sedang berkembang. Di poin ini ada ekosistem Taman Teknologi Meksiko. Berbagai model taman yang dilakukan oleh universitas, ada model 1 sampai model 4. Model 1 ada taman teknologi untuk pekerjaan bernilai tinggi. Model 2 taman teknologi daya tarik dalam pengembangan perusahaan. Model 3 taman teknologi untuk perusahaan dengan aktivitas ilmiah. Di model 4 taman teknologi regional dengan sponsor yang berbeda. Secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa beberapa model dirancang untuk aktivitas riset and development, sementara model lainnya dirancang untuk aktivitas pengajar atau pelatihan. Namun, semua taman teknologi mencakup transfer teknologi, komersialisasi teknologi, dan kegiatan perantara bisnis teknologi. Untuk selanjutnya, saya berikan kepada rekan saya, ada Mas Jamdana Kisamboro, silakan Mas. Ya, kemudian ada metodologi perencanaan penelitian, ini dimulai dari plan, kemudian act, observe, kemudian reflect, dan siklusnya begitu terus lagi ke plan. Sifat kolaboratif dan kompetitif dari model taman teknologi yang diusulkan oleh lembaga mengharuskan penciptaan yang direncanakan dapat dicapai dengan menggunakan metodologi penelitian dalam tindakan action research dan memungkinkan tindakan, yaitu desain implementasi, perubahan, dan perbaikan, dan penelitian yaitu pemahaman dan pengetahuan untuk dicapai. Siklusnya, langkah yang serupa cenderung berulang dan urutan yang serupa. Kemudian kolaboratif yaitu klien dan informannya terlibat sebagai mitra atau setidaknya peserta aktif dalam proses penelitian. Secara kualitatif lebih sering berurusan dengan bahasa daripada secara angka. Kemudian reflektif, yaitu refleksi kritis terhadap proses dan hasil adalah bagian penting dari setiap siklus. Di metodologi perencanaan, sekarang metodologi penelitiannya, kerangka teoritis mengenai teknologi PARS ini dari tinjauan pustaka. Untuk menjawab sebagian besar pertanyaan penelitian, data empiris diperlukan dari konteks dalam pengumpulan data empiris, 7 direktur teknologi dan beberapa manajer penyewa yang berkolaborasi di dalamnya diwawancarai menggunakan format wawancara semi terstruktur. Data yang sudah ada tentang konteks Meksiko dianalisis dengan teknik pengembangan data. Dengan data ini, matriks kinerja dibangun dengan dan prioritas teknologi PARS ditentukan. Berdasarkan 7 kriteria tadi, kinerja 7 teknologi PARS diukur untuk memeriksa apakah mereka memenuhi definisi internasional tentang teknologi PARS. Berikut ada siklus penelitian tindakan untuk merancang, menciptakan, mengimplementasikan, mengevaluasi, dan meningkatkan tahapan teknologi. Kelompok penelitian di lembaga tersebut mengidentifikasi 3 siklus penelitian tindakan awal. Konseptualisasi model taman teknologi, uji coba atau tempat uji coba eksplorasi taman teknologi, dan pertumbuhan dan konsolidasi taman teknologi. Gambarnya ini menunjukkan siklus tadi. Jadi ada siklus yang pertama tadi diulang 3 kali untuk dan ada kinerja taman teknologi, ada 7. Jadi setiap direktur taman diminta untuk
memberikan prioritas pada kriteria tersebut dari Taman Teknologi. Pertama, mengorganisir transfer pengetahuan atau knowledge transfer. Yang kedua, mendorong budaya kualitas dan inovasi di antara perusahaan dan universitas. Yang ketiga, meningkatkan daya saing regional. Yang keempat, mendorong pembuatan dan pertumbuhan perusahaan inovatif baru yang berkelanjutan. Yang kelima, menyediakan layanan tambahan bernilai. Yang keenam, dikelola oleh tim khusus yang memiliki kemampuan untuk memahami berbagai perspektif. Dan yang ketujuh, menyediakan ruang dan fasilitas berkualitas. Kemudian ada 7 klasifikasi taman berdasarkan kualitas inovasi dan transfer pengetahuan. Yang pertama, fakta bahwa perusahaan X memiliki Departemen Research and Development yang berlokasi di Taman 1, menentukan adanya budaya inovasi. Perusahaan lain yang berlokasi di taman ini mengembangkan aktivitas komersial dan beberapa aktivitas research and development di dalam taman, tapi research and development tidak mencakupi sebagian besar aktivitas. Yang kedua, institusi R&D di lokasi di Taman 2. Pusat ini milik perusahaan Y. Taman 2 ini memiliki perusahaan berbasis teknologi, tapi tidak selalu berbasis teknologi. Saat ini ada 3 perusahaan dengan proyek R&D. Kemudian ada Taman 3A, yaitu dibangun atas inisiatif lembaga. Teknologi park ini dibangun sebagai inisiatif pertama. Pemerintah ingin memiliki tempat di mana pengetahuan menjadi isu sentral. Dan taman keempat, perusahaan-perusahaan tidak sering menggunakan laboratorium yang tersedia. Empat maksudnya. Dan yang kelima, taman ini memiliki 40 institut penelitian. Taman teknologi memiliki hubungan erat dengan institut penelitian. Ketujuh, data ini menunjukkan bahwa Taman 1 berkinerja dengan sangat baik dalam hal kualitas dan inovasi. Sama jumlah produk baru, laboratorium, dan interpretasi laboratorium yang mengesankan dibandingkan dengan teman-teman lain, bahkan sebelum menghitung rasio. Terus, berdasarkan kerangka indikator yang dirumuskan di atas tadi, mempertimbangkan hasil saat membandingkan teknologi dalam hal transfer pengetahuan, kualitas, dan inovasi. Berikutnya ada hasil penelitiannya. Pertama, Taman 1, Taman 2, 4, 5, 3B, dan 6 merupakan teknologi park yang sangat definisi. Kampus Park 7 dan 3A tidak memenuhi ke semua kriteria atau tidak mentransfer pengetahuan, dan oleh karena itu bukan termasuk dari teknologi park yang sesuai dengan definisi. Yang kedua, prioritisasi berdasarkan 7 kriteria yang dilakukan dengan menerapkan HAP tadi. Peringkat akhir dari tinggi ke rendah adalah Park 2, 3, 6, 1, 5, 4, 7. Dengan prioritisasi lainnya berkaitan dengan transfer pengetahuan dibuat berdasarkan data yang dibutuhkan. Hasil yang ketiga, peringkat akhir dari tinggi ke rendah adalah Park 2, 1, 3, 5, 4, 6, dan 7. Sebagian besar teknologi park tidak berkelanjutan dan belum melakukan screening terhadap penyewa potensial. Mereka terkait efisiensi teknologi atau inovasi. Tetapi perhatian terhadap keberlanjutan dalam beberapa tahun terakhir tampaknya memiliki pengaruh pada teknologi park yang dibangun setelah tahun 2008. Yang keempat, saat ini metode pengukuran kinerja teknologi park tidak difokuskan untuk memeriksa kemajuan menuju mencapai tujuan teknologi park. Kriteria internasional teknologi park tidak digunakan dan tidak mencakup pengukuran dampak. Artinya pembahasan, peneliti menyajikan temuan yang berhasil dari wawancara dengan Direktur Teknologi Park dan merancang matriks kinerja berdasarkan tujuan dan indikator kinerja. Dapat 13 tujuan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi regional, inovasi, dan penciptaan lingkungan kewirausahaan. Penggunaan indikator yang relevan dan representatif serta kolaborasi antar teknologi park dapat meningkatkan kinerja secara keseluruhan. Kesesuaian matriks kinerja dengan tujuan dan kondisi unik setiap teknologi park harus menjadi utama.
Nah, ini model AHP untuk memprioritaskan teknologi aman berdasarkan kriteria A. AHP adalah metode untuk menerjemahkan keputusan kompleks ke dalam kerangka kerja rasional yang digunakan untuk pengambilan keputusan yang tepat. Yang B digunakan untuk masalah seperti proses pengambilan keputusan, peringkat, prioritas, alokasi sumber daya, dan benchmarking. C. Menilai bobot relatif dari beberapa kriteria terhadap beberapa pilihan dan melakukan perbandingan berpasangan. D. AHP ini dapat digunakan untuk meranking kinerja taman teknologi secara terstruktur, membandingkan kriteria dan subkriteria yang berkaitan dengan tujuan teknologi park. Hasilnya mengungkap bahwa Park 2 adalah teknologi park terbaik berdasarkan data kuantitatif. Peningkatan pengukuran kinerja atau dampak. Institusi publik berinvestasi dalam klaster karena mereka cocok dalam gambaran pengembangan ekonomi regional. Pemerintah berinvestasi dengan alasan sehingga mereka ingin mengetahui tentang kinerja dan hasilnya. Institusi swasta juga dapat juga berinvestasi dalam taman teknologi dengan tujuan untuk mendapatkan manfaat. Mereka mengharapkan return. Kinerja yang baik akan diperhatikan oleh penyewa potensial, orang-orang berbakat, dan aktor menarik lainnya. Citra profesional yang baik akan menarik perhatian perusahaan dan institusi tingkat internasional yang bergerak dalam teknologi tinggi, yang akan berguna untuk menarik modal. Manajemen taman memerlukan metrik kinerja untuk mengelola taman menuju arah yang diinginkan. Umpan balik dari organisasi yang diperlukan untuk menyelesaikan target dan memenuhi kebutuhan. Akhir, para pengambil keputusan harus memutuskan apakah inisiatif ini memiliki masa ekonomi yang cukup atau potensi untuk menghasilkan. Halnya melalui jumlah pekerjaan, pengetahuan, dan kegiatan development. Dan oleh karena itu, layak untuk berinvestasi di teman teknologi. Kesimpulannya, dalam penelitian ini, kami mengembangkan matriks kinerja dengan menerapkan metode AHP untuk membantu direktur manajemen dalam merangkai kinerja berbagai taman teknologi sesuai dengan standar internasional. Namun, perlu diingat bahwa kualitas dan jumlah data yang terbatas menjadi masalah, sehingga hasil penelitian ini perlu dilihat sebagai percobaan awal dengan model AHP. Saran dari kami merekomendasikan penggunaan metode DEMATEL untuk mengidentifikasi kriteria yang paling berpengaruh pada hasil akhir. Kita lebih banyak kegiatan sosial dan jaringan yang bisa mendorong kolaborasi antara penyewa taman teknologi dan universitas. Penting untuk mengukur dampak taman teknologi terhadap wilayah dengan menggabungkan indikator ekonomi dan kriteria berkelanjutan dalam prosedur penilaian penyewa potensial. Berikut referensi jurnal kami yang kami ulas, kami review. Sekian, terima kasih kami dari kelompok.